Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, Waalaikumsalam saya warahmatullahi Gace Mumtaz dan bersama rekan-rekan saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danindra Valentia Zahran Gaul. Perkenalkan nama saya Alvina Fauzia Putri. Oke, kita di sini akan presentasi tentang polemik asal-usul manusia. Oke, mungkin bisa di-start dari Valen terlebih dahulu. Next, latar belakang. Mengapa kita perlu membahas polemik asal-usul manusia? Pemahaman polemik asal-usul manusia ditekankan untuk memberikan pandangan Islam terhadap penciptaan manusia. Pembelajaran ini memungkinkan siswa memahami konsep penciptaan Adam dan Hawa serta peristiwa-peristiwa awal, menginter- mengintegrasikan dengan pemahaman sejarah dan tujuan hidup umat Islam. Selain itu, pemahaman ini diarahkan untuk mencegah pemahaman yang tidak sesuai, membangun identitas keislaman, dan memberikan landasan nilai-nilai keislaman. Penelitian. Naskah ini mengulas beragam metode yang digunakan oleh para ilmuwan tafsir dalam memahami Al-Quran, termasuk tafsir Al-Matsur, tafsir BRI, tafsir kontekstual atau historis, dan hermeneutik. Metode yang digunakan dalam naskah ini adalah tafsir BRI atau Al-Aqfi dengan sistematika Maudu'i, meneliti tema khusus mengenai jati diri manusia perdana di bumi. Klasifikasi produk tafsir dibahas dalam 3 kategori, yakni tradisional, reaktif, dan holistik. Dan naskah ini termasuk ke dalam kategori tafsir tradisional. Aspek tipe kajian tafsir mencakup tafsir tahlili dan tafsir ma'udui dengan penekanan pada aspek tema mukhorin tentang jati diri manusia perdana di bumi. Poin penting penelitian ini menggunakan metode analisis konten dan merupakan bagian dari kajian keislaman yang membahas pemahaman Islam terhadap manusia perdana di bumi melalui tafsir Al-Quran. Manusia sebelum Adam. Dalam makalah polemik asal-usul manusia, kami dapat menyimpulkan poin penting. Di antaranya adalah bangsa Atlantis atau dinasti Rama bukan keturunan Adam, melainkan 3 umat terdahulu dari golongan jin. Sebelum Adam di bumi, dihuni oleh bangsa jin, Abaljan dan Banuljan. Malaikat menaklukkan mereka atas perintah Allah. Allah menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi setelah penaklukan jin. Ada konflik antara beberapa golongan jin, termasuk Abaljan, Banuljan, dan Iblis. Ada makhluk sebelum manusia seperti Neanderthal, tetapi Adam diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Selanjutnya, Allah menciptakan malaikat dan iblis sebelum Adam. Adam hidup selama 930 tahun dan Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Kisah Adam terdapat dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 30-38 dan Arafah ayat 11-25. Dalam ajaran agama Abrahamik, anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan kembar. Oke, selanjutnya bisa aku lanjut. Di sini dari Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30 dan yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah satu di bumi. Mereka, oh maaf, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
Kemudian lanjut lagi, Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 31 dan 32, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kalian yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Kemudian bisa dilanjut lagi, Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 33, yang artinya, Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, Bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Oke, kita akan membahas tentang wujud Adam ya. Yang pertama, postur Adam menurut hadis. Hadis menyebut postur Adam sekitar 60 hasta atau 27.432 meter. Kemudian karakteristik Adam, Adam digambarkan sebagai makhluk beradab dan berilmu, berasal dari surga, membawa peradaban yang maju. Kemudian poin ketiga, penurunan dan penunjukan di bumi. Adam diturunkan sebagai manusia dan diangkat sebagai khalifah di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang poin keempat, makhluk berakal dalam Al-Qur'an. Al-Quran menyebut 3 makhluk berakal, manusia, jin, dan malaikat. Eh, Kemudian poin yang kelima, fosil dan makhluk sebelum manusia, bukti arkeologi menunjukkan adanya makhluk primitif mirip manusia sebelum Adam. Kemudian poin keenam, makhluk berakal mendekati manusia, kemungkinan adanya makhluk dengan kemampuan akal mendekati manusia sejak 20.000 tahun lalu. Poin ketujuh, ayat Al-Baqarah ayat ke-30 dan 30 dan makhluk berbuat kerusakan. Ayat ini mungkin merujuk pada makhluk tertentu seperti jin yang berbuat kerusakan. Kemudian poin yang 8, pemimpin di bumi sebelum Adam. Pandangan beberapa ulama menyatakan pemimpin di bumi sebelum Adam berasal dari golongan jin. Mungkin bisa dilanjut oleh kawan kami, Vinda, silakan. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Baik, manusia menurut teori Charles Darwin. Di sini ada pemisahan. Pemisahan yang dimaksud yaitu pemisahan antara kera dan manusia menurut riset genetika. Sekitar 13 tahun yang lalu, ada 2 keturunan bersama, yaitu kera manusia yang berpisah. Salah satu menjadi leluhur gorila dan satunya lagi menjadi leluhur simpanse atau manusia. Lalu ada yang namanya pertentangan tentang pemahaman evolusi dan keberadaan Adam sebagai manusia pertama. Paleontolog menyatakan kesulitan menggabungkan antara data empiris dengan doktrin agama. Lalu ada pendapat dari Hari Widianto tentang evolusi itu sendiri. Dr. Hari Widianto tidak berani menyatakan bahwa manusia pertama adalah Adam. Dia merujuk pada teori evolusi Darwin sebagai referensi utamanya. Lalu kita akan membahas tentang evolusi menurut Darwin itu sendiri. Teori evolusi Darwin mengajukan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Fosil-fosil dianggap sebagai bukti evolusi manusia dari makhluk kera. Bisa next. Baik, selanjutnya ada pertentangan dalam pohon kekerabatan, di mana penemuan terbaru menunjukkan bahwa Australopithecines atau Homo habilis dan Homo erectus hidup pada waktu yang sama, mempertanyakan ide-ide bahwa satu menjadi nenek moyang dari yang lain.
Lalu ada perdebatan dalam ilmu evolusi, di mana pernyataan evolusi manusia mendapat pertentangan ilmiah. Beberapa ahli menganggapnya sebagai tafsiran khayal dan kurangnya bukti ilmiah yang meyakinkan. Lalu ada yang namanya perbedaan dalam anatomi manusia. Perbedaan tersebut yaitu perbedaan anatomi antara ras manusia dan kera menguatkan argumen bahwa manusia diciptakan secara unik. Terdapat keberagaman yang signifikan antara kelompok populasi manusia itu sendiri. Lalu kronologi evolusi manusia. Kronologi evolusi manusia dari hominid tertua hingga Homo sapiens melibatkan berbagai spesies dan subspesies. Penemuan fosil menyiratkan kompleksitas dalam pohon evolusi manusia. Di sini ada pembahasan lebih lanjut mengenai pemisahan kera manusia dan tantangan terhadap evolusi. Pemisahan garis keturunan antara Australopithecines, Homo habilis, dan Homo erectus serta evolusi linear. Konteks ini menciptakan keraguan terhadap klaim bahwa satu sapiens adalah nenek moyang dari yang lain. Lalu adanya ketidaksetujuan dalam komunitas ilmiah dan tafsir hayal. Ahli paleontologi seperti David Pilbeam dan William Fix menyatakan ketidaksetujuan terhadap evolusi manusia. Mereka menyebutkan sebagai tafsir hayal tanpa dasar ilmiah yang kuat. Hal ini memberikan latar belakang tentang konflik antara pandangan ilmiah dan argumen evolusi. Next. Lalu terdapat keraguan terhadap pohon evolusi dan perbedaan anatomi. Tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung pohon evolusi manusia dari kera. Perbedaan anatomi antara manusia dan kera menambah keraguan terhadap klaim evolusionis. Hal ini menjelaskan bahwa rekaman fosil tidak mendukung skenario evolusi yang diusulkan. Lalu, keunikan penciptaan manusia oleh Tuhan itu sendiri. Proses penciptaan manusia dianggap unik dan dilengkapi dengan kemampuan luar biasa oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Hubungan konteks ini adalah menyisipkan pandangan keagamaan sebagai alternatif terhadap pandangan evolusionis. Next. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa konsep manusia dalam Islam menekankan bahwa Adam adalah leluhur manusia yang pertama. Namun, hal tersebut berbeda dengan konsep Barat yang mengusung teori evolusi Charles Darwin. Perbedaan mendasar terletak pada usul-usul manusia. Maaf, maksud saya asal-usul manusia. Islam menyatakan bahwa Adam sebagai manusia perdana, sementara Barat menyatakan manusia berhubungan evolusioner dengan simpanse dan kera. Kelemahan konsep Barat ini mencakup ketidaktemuan atau missing link dalam rantai evolusi manusia. Polemik tentang manusia perdana di bumi melibatkan kajian lintas keilmuan, termasuk tafsir Al-Quran, pendapat para nabi, maaf maksud saya pendapat nabi, dan pendapat para sahabat nabi, dan ijtihad para tabi'in. Pedalaman dengan bekal hati nurani diperlukan untuk mendapatkan pemahaman paripurna dengan nalar manusia yang tunduk pada kebenaran pesan dalam Al-Quran. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada eh, teman-teman semua yang menonton. Oke, bisa kami tutup ya, berarti. Baik, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.